Gantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR, Hadi Cahyanto bakal hadapi mafia tanah. Ditulis oleh Niha Alif. Ya, sesuai dengan rencana. Jadi hari ini tadi sudah kita lihat bersama dilantik Menteri dan Wakil Menteri. Ya, kita melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman, terutama untuk skill manajerial, karena sekarang memang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan. Dan saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan, karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan yang berkaitan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. Kalau urusan ekspor, saya kira juga menjadi urusan Menteri Perdagangan, tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga. Kemudian untuk Pak Hadi sebagai Menteri ATR dan BPN, karena beliau dulu sebagai mantan Panglima menguasai teritori, dan kita juga tahu Hadi kalau ke lapangan juga bekerjanya sangat detail. Oleh sebab itu, tadi malam saya sampaikan, urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Yang kedua, urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu. Setelah lama isu reshuffle kabinet bergulir, akhirnya Jokowi mengumumkan pergantian menteri hari ini. Posisi Menteri Perdagangan dan ATR kini resmi dijabat Zulkifli Hasan dan mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Jelas saja masuknya Hadi sebagai Menteri ATR mengundang banyak komentar dari pengamat. Hal ini lantaran dirinya diharapkan bisa menyelesaikan kasus pertanahan yang selama ini dikuasai mafia yang bekerjasama dengan oknum BPN hingga kelurahan. Tak hanya membenahi carut-marut sengketa lahan dan mafia tanah, Hadi juga akan mengurus persoalan lahan untuk ibu kota baru. Dengan latar belakang militer, diharapkan dirinya bisa memberi tekanan pada para mafia dan para oknum pemerintahan nakal yang melindungi keberadaan mereka. Jangan sampai nyali mantan Panglima TNI kalah dengan sosok Sri Mulyani yang tegas menyabet pengemplang BLBI hingga melucuti anak-anak cendana. Tentu keberadaan mantan Panglima TNI diharapkan bisa membersihkan jaringan mafia tanah yang sudah mengurat nadi di negeri ini. Sebagai informasi, dari target 126 juta sertifikat tanah yang hendak dicapai, Menteri ATR sebelumnya masih menyelesaikan 81 juta saja. Artinya masih tersisa 45 juta kekurangan di lapangan. Tentunya sebagai mantan petinggi militer, Hadi dianggap menguasai teritori dengan pengalaman dan jaringan di masa lalu. Kalau sebagian orang menganggap orang berlatar hukum lebih tepat duduk di posisi ini, rasanya bisa benar, bisa salah. Posisi tersebut bisa benar kalau yang bersangkutan seteguh Sri Mulyani yang tak takut menghadapi siapapun, termasuk menghadapi keluarga Bakri dan Cendana. Namun bisa salah jika orang yang mengerti hukum malah ketakutan dan tak berdaya di hadapan para mafia. Ini makanya beberapa posisi menteri selalu diisi mantan petinggi militer, seperti Luhut dan Muldoko. Keberadaan Hadi saat ini hanya menjadi pelengkap keberadaan mantan petinggi militer di pemerintahan. Tentunya pertimbangan lainnya karena seseorang dengan latar belakang militer dikenal disiplin dan tegas menjalankan tugas. Jangan bertanya kenapa Gatot Nurmantio tak dilirik Jokowi layaknya Hadi. Andai saja ambisi menjadi capres tak membutakan kepala Gatot.
tentunya masih ada peluang bagi dirinya menjadi salah satu menteri. Kini dengan ditariknya Hadi, bisa jadi peluang capres dan cawapres berpindah ke tangannya. Asal bisa membenahi persoalan mafia tanah, kita harap saja ada sosok tegas yang menjadi pengantar negeri ini sebagai calon negara maju suatu hari nanti. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah. Soal minyak guran yang belum tuntas, kasihan rakyat kalau ini tidak kita selesaikan cepat. Tentu saya mengapresiasi yang sudah dikerjakan Pak Luhut, Pak Lutfi, dan teman-teman yang lain, ya. Dan sekali lagi saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan banyak membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng dimanapun dan harga terjangkau. Itu yang paling penting. Ya kita lihatlah 1-2 hari ini ya. Nanti lagi itu. Saya kira terima kasih ya. Pak Hadi mengenai seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan masalah sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terrealisasi sebanyak 81 juta. Target yang ingin kita capai sebanyak 126 juta sertifikat. Oleh sebab itu target pertama yang segera akan saya segera realisasikan. Namun saya lihat di lapangan permasalahannya apa. Apakah permasalahan itu masih K2 atau K3, ya, itu juga akan kita selesaikan, tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terrealisasi untuk sertifikat milik rakyat tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa sengketa tanah itu juga akan saya selesaikan. Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlapping antara milik institusi atau dengan milik satuan lain dengan milik rakyat. Ini yang akan kita selesaikan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan tanah di IKN yang sudah disampaikan tadi, itu akan kita segera selesaikan. Insya Allah dengan sinergi nantinya saya akan bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal ini adalah mensukseskan 3 masalah tersebut. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan sampaikan dari target berapa hari itu sudah bisa terrealisasi. Gitu. Terima kasih. Ya.